Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 24. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Ayu, 2 Putri Hasta, 3 Rinita Adelia, 4 Rica Fitriana, dan yang terakhir Rizky Aftina. Sikap dan prasangka. A. Kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Latin yaitu persona. Secara umum, kepribadian adalah hal-hal yang dapat menentukan sikap seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tidak ada manusia yang memiliki kepribadian sama. Jadi kepribadianmu, kepribadianku. Unsur kepribadian. 1. Pengetahuan. Setiap manusia berusaha untuk mengisi pemikirannya dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di lingkungannya. Semua hal yang telah dipelajari sebagai pengetahuan direkam dalam otak dan dicerna atau direspon melalui bentuk-bentuk perilaku tertentu. 2. Perasaan. Perasaan merupakan bentuk penilaian seseorang terhadap sesuatu hal yang berupa perasaan positif ataupun negatif, sehingga penilaian ini akan memberikan respon yang positif maupun negatif. Setiap perilaku yang didasarkan pada perasaan mempunyai penilaian yang subjektif, karena setiap manusia mempunyai penilaian terhadap seseorang itu berbeda-beda. 3. Dorongan naluri. Dorongan naluri adalah keinginan yang ada pada diri seseorang bersumber dari panca indera sebagai aksi yang kemudian dicerna dan diwujudkan dalam bentuk reaksi. Setiap dorongan naluri sebagai perwujudan dan keinginan manusia untuk menanggapi rangsangan tersebut. B. Sikap. Sikap adalah pengalaman tentang suatu masalah atau objek dari sisi dimensi penilaian. Kita hanya mengalami sikap pada suatu objek pada batas tertentu yang diinginkan, atau lebih baik atau lebih buruk. Sikap merupakan apresiasi pandangan dari masing-masing individu. Komponen sikap. 1. Komponen kognitif. Merupakan representasi apa yang dipercaya oleh individu pemilik sikap. 2. Komponen afektif. Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. 3. Komponen perilaku atau tindakan atau konatif. Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi sikap. 1. Pengalaman pribadi. 2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 3. Pengaruh kebudayaan. 4. Media massa. 5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Dan 6. Pengaruh faktor emosional. C. Prasangka. Sebagai pendapat, anggapan dasar, berprasangka, pendapat pendahuluan. Prasangka biasanya dilakukan oleh seseorang ketika belum menemukan fakta. Prasangka merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman yang lalu. Ada 3 komponen yang membentuk sikap yang utuh. Yang pertama, kognitif, yaitu berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Kedua, afektif, menyangkut masalah emosi subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang ketiga, konaktif, atau juga disebut komponen perilaku. Dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang. Faktor yang menyebabkan prasangka. Pertama, orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha, seseorang mempunyai kelemahan atau mengalami kegagalan, sebab dalam kegagalan itu tidak dicari dalam dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Kedua, orang mempunyai prasangka karena memang sudah terkondisi atau sudah mempersiapkannya. Perbedaan sikap dan prasangka. Sikap. 1. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam keyakinan sosial. 2. Sikap diawali dengan perasaan emosi baru kemudian menunjukkan reaksi. Prasangka. Pertama, suatu sikap negatif yang diperlihatkan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. 2. Adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di lingkungan tersebut. D. Persepsi. Persepsi adalah pandangan atau pengertian yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu hal yang telah ia terima berdasarkan alat inderanya. 2. Proses terbentuknya persepsi
pada seorang dapat dimulai dari diterimanya rangsangan, baik rangsangan visual, audio, olfatorik, dan rangsangan-rangsangan yang lain. Setelah menjadi persepsi, ada proses pengenalan. Setelah mengenali dan memahami rangsang yang berdasar persepsi, akan didapat suatu tanggapan dan konfirmasi dari apa yang terjadi. Konsep diri. Konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi 1. Aspek fisik, 2. Aspek sosial, 3. Aspek psikologis, dan 4. Aspek sosial. 2. Konsep diri. 1. Konsep diri komponen kognitif self-image adalah pengetahuan individu tentang dirinya. Mencakup pengetahuan siapa saya yang akan memberikan gambaran tentang diri saya. Gambaran ini disebut citra diri. 2. Konsep diri komponen afektif self-esteem, penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri individu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.